berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Jua-Jua, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita semua berada, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini, sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas kami yang lainnya. Berikanlah pada kami pengertian, agar hati pikiran kami dapat mengerti
apa pesan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikanlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami pun, agar dapat mengerjakannya dalam hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, berbicaralah Engkau, karena kami siap mendengarkan, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita Yeremia 31 ayat 18. Aku telah mendengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima ajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Saudara-saudari yang terkasih, apa rasanya pulih? Pemulihan tentu memberikan bagi kita kelegaan, ketenangan hati, sukacita kembali, karena kondisi yang sebelumnya mungkin sakit, rusak, hancur, bobrok dipulihkan. Pemulihan membuat kita dapat merasakan ada sesuatu yang didapat kembali, sesuatu yang kembali baru, kembali sehat, baik, dan mungkin yang hancur tadi dibangunkan. Pemulihan inilah yang diharapkan pula oleh Israel. Dalam Yeremia 31 ayat 18 tadi dituliskan sebagai satu bagian dari rangkaian janji Tuhan yang akan memulihkan bangsanya. Tuhan sendiri memberikan pengharapan bagi umat agar dipulihkan dalam kondisi keberdosaan yang dahulu. Kalau kita melihat dalam pembuangan, Israel memang menerima hukuman. Tapi tentunya hukuman ini adalah dalam rangka kasih-Nya Tuhan. Mereka meratap dan Tuhan mendengarkan. Bahwa apa yang Tuhan ajarkan bagi Israel itu telah diterimanya. Dan pada saat itu mereka sangat-sangat merindukan pemulihan untuk dapat membawa mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Dalam kerinduannya Israel menerima anugerah Tuhan. Anugerah itu bukanlah sekedar hadiah atau bukanlah sekedar pemberian yang cuma-cuma. Melainkan anugerah kita mengerti sebagai satu pemberian yang diterima atas sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diterima. Seperti itulah kasih Tuhan bagi Israel umatnya. Dalam kehidupan beriman kita saat ini pun kita disebut sebagai umat Allah. Kita berdosa. Kita pun sebenarnya tidak layak menerima anugerah Tuhan untuk memberikan bagi kita pengampunan dan pemulihan. Karena begitu banyak dosa pelanggaran yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Tetapi karena kasih dan anugerah Allah, akhirnya kita dilayakkan untuk menerima pemulihan. Oleh sebab itu, bangsa Israel yang menerima anugerah atas pelanggarannya, selama dia berada di dalam pembuangan, dia mengalami pengajaran-pengajaran Tuhan, makin mengerti apa itu artinya pengampunan dan pemulihan. Kasih Allah itu melayakkan mereka kembali menjadi bagian dari umat yang taat perintah Tuhan. Apa yang dialami bangsa Israel juga menjadi proses iman kita sampai saat ini. Di mana di dalam keberdosaan kita kerap kali mendukakan Tuhan, namun kasih Allah yang kekal itu menjadi kasih yang mengajarkan kita untuk kembali melakukan perintah Tuhan dengan setia. Di dalam masa-masa pembuangan Israel sebenarnya kalau kita lihat, kasih Allah itu tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel. Karena kasih Allah itu sifatnya kekal. Tapi di dalam kasih anugerah Allah yang besar itu, ada sisi pengajaran untuk mencari mereka yang terhilang, untuk mendidik kembali mereka yang membangkang, untuk membimbing kembali umat yang sesat, agar merasakan lagi kasih karunia Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Pada masa-masa tertentu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua juga pasti mengalami hal-hal yang membuat kita jatuh dalam keputusasaan, kecewa, beban yang berat. Bahkan mungkin saja karena dosa-dosa kita punya relasi yang hancur dengan Tuhan akibat pelanggaran-pelanggaran. Tetapi di dalam kekosongan, di dalam kesulitan sekalipun, kita mengakukan diri kita membutuhkan pemulihan hanya dari Tuhan.
Tentunya kita dipulihkan dalam hati, pikiran, dan kondisi yang mungkin sedang kita alami. Dalam berbagai pengalaman hidup, ingatlah bahwa saat kita memandang kembali kepada Allah, Dia di dalam kuasa-Nya, dalam kemuliaan dan kasih yang kekal, akan senantiasa memberikan bagi kita pengampunan, memulihkan kita, menjaga kita, agar tetap dalam bagian kasih dan rancangan-Nya. John Wesley pernah berkata, memang dunia mengharapkan yang terbaik dari kita, tapi Tuhan itu memberikan pengharapan yang terbaik bagi kita. Tuhan tempat kita berharap. Tuhan tempat kita kembali merasakan betapa nikmatnya hidup di dalam pemulihan Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan hidup kita jauh daripadanya. Selamat menjalani kehidupan dan senantiasa berharaplah pada Tuhan agar kita betul-betul dapat menikmati kasih-Nya yang memberikan bagi kita pemulihan. Amin. Mari kita bersama-sama bersyafaat. Ya Allah, sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Selayaknya Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami juga percaya anugerah Tuhan itu boleh menjadi bagian kami. Kami rindu Tuhan, kami dipulihkan. Kami rindu pengampunan-Mu atas segala keberdosaan kami selama ini. Dan biarlah Tuhan dalam kasih setia-Mu, kami boleh tetap menjalankan perintah-Mu, Engkau yang melayakkan kami semua. Dan kami juga tak lupa bersyafaat, berdoa bagi seluruh kekasih hati kami, jemaat di tengah-tengah pelayanan GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, mulai dari pendeta, pertua diaken bersama dengan seluruh keluarga, yang boleh tetap setia melayani bersama dengan rekan-rekan sekerja, yaitu para pengurus PJJ dan juga kategorial dan semua bagian dari pelayan-pelayan di tengah gereja-Mu. Mari Tuhan berkati supaya gereja-Mu GBKP Runggun Bogor Barat tetap dapat bertumbuh dalam iman, tetap dapat berjuang dalam segala proses kerinduan mereka untuk menjadi berkat bagi sekeliling mereka, dan terlebih Tuhan pastinya Engkau tetap menjaga agar seluruh jemaat Tuhan pun ikut bertumbuh dalam iman pengharapan hanya kepadamu. Engkau yang memberkati dikala mereka yang sedang sakit, Engkau yang memberikan kesehatan, mungkin bagi mereka yang sedang berbeban berat, Engkau yang memberikan pertolongan dan menghiburkan mereka yang mungkin sedang berduka. Mungkin banyak sekali Tuhan hal-hal yang kami rindu untuk kami doakan. Tapi kami percaya bagi saudara-saudari kami, kekasih kami di GBKP Runggun Bogor Barat, Tuhan juga menjaga dan mencukupkan apa yang mereka perlu. Kami pun Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu yang boleh bersama-sama berdoa pada pagi ini, kami pun percaya untuk aktivitas kehidupan kami hari ini pun dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan jalani aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.